Invasi Mongol ke Jawa tahun 1293 dipicu oleh penghinaan yang dilakukan Raja Kerajaan Singasari yaitu Kertanegara terhadap utusan Mongol. Setelah menaklukkan seluruh daratan Cina, bangsa Mongol mendirikan dinasti Yuan di Cina, yang dipimpin oleh Kubilai Han, merupakan jenderal utama penaklukan Mongol di Cina. Setelah itu Mongol mengirimkan utusan ke berbagai wilayah termasuk Asia Tenggara supaya tunduk dan memberi upeti kepada Mongol. Wilayah Asia Tenggara merupakan jalur dagang yang menguntungkan. Pada tahun 1290 setiba di Pulau Jawa di wilayah Kerajaan Singasari yang menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur serta sebagian Sumatera. Kerajaan Singasari bisa dikatakan kerajaan terkuat di Nusantara di era itu. Utusan tersebut dilecehkan, wajahnya dicap besi panas dan telinganya dipotong oleh Kertanegara Raja Singasari. Menyuruh pulang utusan tersebut dan Singasari tidak akan membayar upeti kepada dinasti Mongol. Kubilai Han Raja Mongol di Cina terkejut oleh penghinaan tersebut dan memerintahkan ekspedisi hukuman terhadap Kertanegara, yang ia sebut sebagai orang barbar, pada tahun 1292. Menurut Kubilai Han, jika pasukan Yuan Mongol mampu mengalahkan Singasari, negara-negara lain di sekitarnya akan menyerahkan diri. Dinasti Yuan Mongol kemudian dapat mengendalikan rute perdagangan Laut Asia, karena posisi geografis kepulauan yang strategis dalam perdagangan. Dengan kekuatan invasi 1.000 kapal, berisi 30.000 pasukan Mongol dan Cina. Armada invasi ini berangkat pada bulan Maret tahun 1292. Armada ini berangkat dari pelabuhan Quanzhou, melakukan perjalanan di sepanjang pantai Vietnam dan Champa sepanjang jalan menuju target utama mereka, negara-negara kecil Malaya dan Sumatera menyerah dan mengirim utusan kepada Mongol. Armada ini berhenti di Pulau Gelam, pulau di Kalimantan Barat sekarang, menyusun strategi untuk menaklukkan Jawa. Armada ini kemudian memasuki Laut Karimun Jawa, berlabuh di kota pesisir Tuban dan menjarahnya. Setelah itu pasukan Mongol dibagi dua, pasukan darat memasuki pedalaman, pasukan kedua mengaliri sungai dengan perahu. Akhirnya kedua pasukan bergabung di Kalimas yang merupakan percabangan Sungai Brantas di Jawa Timur. Setibanya di sana, pasukan Mongol mendapatkan informasi dari Raden Wijaya menantu Kertanegara bahwa Kertanegara telah tewas dalam kudeta yang dibunuh oleh penggantinya yaitu Jayakatwang. Raden Wijaya bersedia membantu dan tunduk kepada kekuasaan Mongol dan menunjukkan jalan dan peta daerah Kediri yang merupakan pusat kekuasaan Jayakatwang. Di Kalimas yang merupakan sungai yang menghubungkan ke pedalaman Jawa, pasukan Mongol membangun perkemahan. Pasukan Jawa mencoba menyerang pasukan Mongol dengan kekuatan 100 perahu besar. Namun pasukan Mongol mengalahkan pasukan Jawa dengan taktik pasukan darat dan perahu Mongol menyerang serentak. Pasukan Jawa melarikan diri dan meninggalkan perahunya. Pada tanggal 14 April tahun 1293, pasukan Jawa menyerang markas Raden Wijaya di Majapahit atau Mojokerto sekarang. Mendengar hal itu pasukan Mongol segera bergerak ke Tenggara untuk mengalihkan pasukan utama Jawa yang menyerang Majapahit. Pada malam hari, pasukan Jawa dikalahkan dan sisanya melarikan diri. Pada tanggal 22 April tahun 1293 pasukan Mongol melakukan serangan penentuan untuk mengalahkan pasukan Jawa yang berpusat di Kediri. Serangan dilakukan dengan 3 jurusan, pasukan pertama mengarungi sungai, pasukan kedua berjalan di tepi timur sungai, pasukan ketiga berjalan di tepi barat sungai, diikuti oleh pasukan Raden Wijaya di belakang. Pada tanggal 26 April tahun 1293, akibat serangan 3 jurusan ini, Kediri dikepung, pasukan Jawa dikalahkan dan Jayakatwang menyerah. Pasukan Mongol berpesta pora setelah kemenangan itu, Raden Wijaya minta izin undur diri ke Majapahit untuk menyiapkan pembayaran upeti kepada Mongol. Beberapa komandan Mongol tidak setuju membiarkan Raden Wijaya dan pasukannya pergi, tanpa dikawal pasukan Mongol, namun setelah diyakinkan oleh komandan lainnya, Raden Wijaya diizinkan pergi. Pada tanggal 26 Mei tahun 1293, Raden Wijaya memobilisasi pasukannya secara cepat melenyapkan pasukan pengintai Mongol, dan serangan mendadak ke perkemahan utama pasukan Mongol. Menewaskan banyak pasukan Mongol yang tidak siap, sebagian yang selamat melarikan diri dengan perahu. Pasukan yang ketinggalan perahu terpaksa menempuh rute darat sejauh 123 km. Pasukan Raden Wijaya mengejar, taktiknya adalah menewaskan sebanyak mungkin pasukan Mongol. Sebagian harta rampasan Mongol juga hilang akibat pengejaran ini. Setelah sampai di pelabuhan pasukan Mongol tidak dapat berlayar karena angin muson telah berakhir.
Pasukan Mongol terpaksa bertahan di kapal dan pesisir Jawa selama 6 bulan di wilayah musuh yang memburunya. Setelah menunggu selama 6 bulan, tanggal 31 Mei tahun 1294, armada Mongol kembali berlayar ke Cina. Jayakatwang dan putranya dibunuh menjelang berlayar. Menurut sejarawan, perkiraan pasukan Mongol dan Cina yang tewas dalam perang ini mencapai 18.000 prajurit. Pada awal Agustus 1293, pasukan tersebut tiba di Cina. Mereka membawa anak-anak Jayakatwang dan beberapa perwiranya, yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Mereka juga memperoleh peta negara, registrasi penduduk, dan surat dengan tulisan emas dari Raja Bali. Serta barang berharga, kemenyan, parfum, dan tekstil. Kegagalan ini berakibat komandan dan jenderal Mongol yang memimpin ekspedisi ini dihukum. Kubilai Han segera menyiapkan invasi kedua yang lebih besar ke Jawa dengan kekuatan 100.000 prajurit. Namun urung dilaksanakan karena Kubilai Han wafat, yang juga mengakhiri kekuasaan Mongol di Cina. Sebaliknya di Jawa, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di Jawa dan menjadi kerajaan paling kuat di Asia Tenggara di era itu. Kesimpulannya, secara strategi dan taktik pasukan Mongol mampu mengalahkan pasukan Jawa di medan sungai dan berhutan lebat. Namun mereka melakukan kesalahan fatal dan terlena oleh kemenangan mudah.